nutrisi kan pasti kalau di tanaman padi itu kan ada serangan hama atau penyakit. Oh iya, iya. Biasanya kalau Pak Nano sendiri dari pengalaman di lapangan, iya, untuk di daerah sini itu biasanya paling banyak serangan hamanya apa sih sebenarnya Pak, dan penyakitnya? Kalau saya karena ini dekat pemukiman, dekat pohon-pohonan Mas, walang sangit Mas. Kalau udah mulai keluar itu walang sangit. Iya, walang sangit. Terus terkadang itu ya pernah ada wereng, pernah ada penggerek, tapi ya alhamdulillah ya standar lah Mas. Nah, jadi tetap kita menggunakan untuk OPT-nya ya tetap insek atau fungisida, untuk penyakitnya tetap ada ya Mas ya. Nah, cuma saya cenderung lebih ke apa ya, nutrisi dulu ya. Untuk OPT itu saya menyesuaikan alam. Kalau memang dihitung untuk jumlah OPT-nya sedang ya saya sedang. Tapi kalau memang intensitasnya lebih ya tetap kita lebih harus waspada lah. Namanya juga OPT pengganggu Mas. Berarti istilahnya kalau ada serangan baru digunakan atau tetap melakukan pencegahan? Tetap melakukan pencegahan Mas. Ya, coba seperti contohnya wereng itu Mas. Kadang kan iwannya kan kecil, jadi kadang itu nggak nampak. Tetap ya kita pantau, kita sering rutin ke sawah, melakukan pengamatan, kita lihat di bawah itu bagaimana. Kalau masih ambang batas ya kita standar ya tetap pencegahan ada. Tapi untuk seringnya menyemprot itu yang mungkin jadi pembedanya Mas. Nah, jadi umpama kalau memang alhamdulillah aman-aman saja sesuai alamnya ya kita secukupnya gitu. Tapi kalau memang alamnya sedang ekstrim, kita perlu memang lebih ketat, lebih waspada ya kita tingkatkan frekuensi waktunya itu lebih sering gitu, interval jaraknya kita perpendek. Betul, iya Mas. Nah ini kalau bicara tentang OPT terus ada obatnya. Ada. Nah, obatnya sendiri kalau untuk yang walang sangit atau wereng itu atau apalah yang biasanya yang menyerang di padi itu biasanya pakai apa Pak? Iya. Kalau untuk OPT itu saya ada yang menggunakannya untuk insek di kontak ini Greta Mas. Greta, ya. Itu fungsinya Greta. apa? Ini bahan aktif BPMC, ini termasuk spektrum luas Mas. Ya cenderungnya semua bisa. Tapi cenderung untuk saya pribadi itu saya menggunakan untuk walang sangit. Walang sangit. Dan apabila ternyata ada serangan wereng, saya menggunakan ini juga untuk wereng. Dalam artian ini satu peluru untuk bisa beberapa OPT. Iya Mas. Karena spektrumnya luas BPMC itu. Jadi kayak bom tadi malah Mbak ya. Iya, betul. Bukan peluru lagi itu. Iya. Iya. Terus setelah Greta tadi ada lagi Trisula. Trisula ini sistemik, kandungan monosultab. Ini saya gunakan untuk apabila ada serangan sewaktu-waktu di sundep Mas. Sundep, beluk itu. Jadi saya gunakan Trisula ini. Iya. Terus apabila agak parah, itu pernah saya mix dengan multitomil Mas. Pernah itu. Pernah ya? Iya pernah. Mas. Karena apa? Ini kan multitomil kan kandungannya metomil untuk ulat. Jadi ketika, waduh, ini kok jumlah kaper, kalau saya daerah sini bilangnya kaper, itu yang kayak kupu itu loh Mas, penyebab sundep itu Mas, ulat itu. Oh itu. Iya, serangganya itu kok banyak. Wah, ini indikasinya nanti ada serangan sundep beluk. Ketika ini memang perlu keluar, saya mix ini Mas ceritanya. Iya, jadi untuk saya mix karena ini kan untuk ulat pikir saya. Jadi Trisula saya mix dengan metomil gitu Mas. Dengan multitomil, kandungannya kan metomil gitu. Terus kok ternyata memang terus ada serangan wereng yang agak mengkhawatirkan. Tadi yang Greta tadi, yang kontak BPMC, saya mix dengan Winder. Tapi itu menyesuaikan serangan Mas. Kalau memang Greta cukup ya cukup, silakan. Jadi kan semua ada persentasenya, seberapa besar tingkat serangannya. Kalau memang perlu dimik, monggo dimik. Kalau memang cukup satu ya satu saja. Tapi kalau saya menyesuaikan. Kadang jujur dalam ketika lahan kami ini 3 kali padi itu beda-beda Mas ceritanya. Sesuai musim, kadang kan penghujan, kedua terus ketika itu kemarau itu, jadi kami di lain itu serangannya beda. Betul ya, ceritanya beda Mas. Makanya jadi saya tidak bisa untuk patokan begini-begini, tapi untuk yang baku obat yang saya pakai itu Greta, Winder, terus Trisula, multitomil tadi. Ada temen yang pakai Simperban. Tapi karena saya mohon maaf tipe yang tidak suka bau tajam, jadi saya untuk mengandalkan yang di Trisula Greta. Tetap pakai Mas, tetap pakai. Tapi
tajam. Jadi saya pilih yang Winder dan Greta, Mas. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa setiap penggunaan pestisida-nya, maksudnya untuk serangan OPT-nya, berarti kita harus lebih jeli di lapangan gitu. Betul Mas. Dengan adanya serangan apa, kita harus pakai apa, betul, iya, betul. Apa, gitu ya. Kalau tidak dibekali itu ya pasti akan istilahnya ya, buang obat gitu ya. Betul. Nah, jadi kita sambil berjalan sesuai waktu, nanti di situ kita tetap per musim itu ada pengalamannya, Mas. Dari yang punya alam tetap selalu memberikan yang namanya pengalaman. Nah, di situ kita dituntut jeli. Jadi kita sebagai pelaku di lapangan, di lahan, petani, kita harus jeli. Dalam artian, oh ini tanaman saya minta apa, saya harus bagaimana di situ. Jadi ada cerita lucu, Mas. Ketika siang itu saya ke sawah, malamnya itu setelah sholat isya itu saya mikir, besok itu mau tak apakan ya. Nah itu yang biasa saya lakukan, Mas. Saya perenungan lah istilahnya. Perenungan, karena ini saya anggap ini anak saya. Jadi anak saya itu mintanya apa gitu. Yang jelas karena ini sifatnya juga makhluk hidup, walaupun sifatnya tumbuhan, tetap ya sehat. Tuh target saya sehat, Mas. Karena saya yakin kalau tanaman sehat, tumbuhnya sesuai alurnya, otomatis hasilnya pun juga jempol, Mas. Gitu Pak ya. Iya. Tetap diiringi doa nggih. Betul Mas. Oke Pak Nano, mungkin ini tadi ulasannya cukup lengkap, dari mulai nutrisi dan obat-obatan, iya, dengan penggunaannya dari produk kapal terbang, di mana hasilnya bisa ada peningkatan jelasnya gitu. Iya, betul ada. Ya begitu, setelah kita ada ulasan dengan Pak Nano, di mana beliau telah memberikan ulasan lengkap tentang penggunaan nutrisi dan pestisida-nya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani, salam sahabat visi dan sahabat petani yang lain. Salam.